Bab 446. Ketentuan pertukaran. Ada apa? Mendesah. Tidak ada apa-apa. Evelyn tidak banyak bicara, dan dengan cepat berjalan menuju ruang rahasia bawah tanah di halaman belakang sambil menggendong Julian. Dia tidak banyak bicara, dan Julian tidak banyak bertanya. Ngomong-ngomong, Owen sebenarnya cukup baik dan benar, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Evelyn memimpikannya sesuatu. Dia khawatir Julian akan membalas Owen di masa depan, jadi dia menambahkan satu lebih banyak kalimat. Julian mendengus pelan. Owen ini telah memberinya banyak masalah. Jika ada kesempatan, dia harus memberi pelajaran pada anak ini. Segera, kami tiba di ruang rahasia bawah tanah. Gulungan kuno dan gambar kehidupan di Gunung Huayu masih ada di tanah. Gulungan kuno berlumuran darah. Sedangkan untuk gambar, Dueling in Huayu Mountain, tidak ada darah sama sekali. Evelyn menempatkan Julian di kursi roda dan mengambil gulungan kuno dan gambar kehidupan di Gunung Huayu di tanah. Julian memerintahkan, tunjukkan padaku. Evelyn menyerahkannya. Julian melihat gambar kediaman Gunung Huayu dengan hati-hati, tetapi gambarnya sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Namun, sebelum dia koma, dia dengan jelas melihat perubahan. Dia memegang foto tinggal di Gunung Huayu dan menutup matanya. Pikirkan kembali apa yang Anda lihat sebelumnya. Dia melihat dengan jelas bahwa bulan cerah di gambar menghilang, bunga-bunga layu, dan terik matahari muncul di langit. Di bawah terik matahari, beberapa karakter kuno muncul di bagian hutan dalam gambar. Tapi karakter kuno ini dia belum mengerti apa arti kata tersebut. Mengapa ini terjadi? Julian membuka matanya dan bergumam pelan. Saudara Fisher, apa yang kamu bicarakan? Evelyn tampak bingung, melihat ke gambar itu, dan bertanya, ada apa? Pernahkah kamu melihat gambar tinggal di Gunung Huayu? Tidak. Julian menggelengkan kepalanya. Mungkin dia benar-benar melihat gambaran tinggal di Gunung Huayu secara kebetulan. Hanya saja gambar kediaman Gunung Huayu melibatkan terlalu banyak hal. Ini melibatkan 4 suku kuno dan Raja Lanling dari ribuan tahun yang lalu, yang mungkin merupakan satu-satunya orang kuat dalam sejarah yang memasuki 9 alam. Semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia gambar, semakin baik. Oleh karena itu, dia tidak memberitahu Evelyn. Mungkinkah itu darah? Julian ingat bahwa dia telah kehilangan banyak darah sebelumnya. Darah meluap dan mewarnai gambar itu menjadi merah. Tapi sekarang tidak ada darah di gambar itu. Dia menggigit jarinya dan menjatuhkan setetes darah ke gambar kediaman Gunung Huayu. Pada saat ini, gambar tempat tinggal Gunung Huayu tiba-tiba mengalami perubahan yang aneh. Gambar tersebut dengan cepat menyerap darah. Setelah menyerapnya, bulan yang cerah menghilang dan berubah menjadi matahari yang terik. Mungkin karena tidak ada cukup darah, tidak ada patung bunga, dan tidak ada kata-kata yang muncul di gunung. Ah! Evelyn melihat perubahan pada gambar dan berseru. Julian dengan cepat membalik gambar itu. Saudara Fisher, ini. Julian memandangnya dengan serius dan mengingatkan, jangan beritahu siapapun. Evelyn ragu untuk berbicara. Roger mengirimnya ke ruang rahasia bawah tanah hanya untuk mengawasi Julian dan menceritakan semua yang dikatakan dan dilakukan Julian. Jika dia menyembunyikannya, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap keluarga Fisher, dan konsekuensinya akan serius. Saudara Fisher, bukankah kamu memintaku untuk mengkhianati kakek? Evelyn memasang ekspresi malu di wajahnya. Julian juga tahu bahwa akan sulit bagi Evelyn untuk menjaga rahasia ini. Hanya saja dia benar-benar tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya. Jika tebakannya benar, kata yang dilihatnya seharusnya adalah kultivasi pikiran. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan menggabungkan metode pikiran dengan diagram meridian. Sudahlah. Julian memikirkannya dan tidak memaksakannya. Dia membalik gambar itu lagi. Matahari yang terik telah menghilang dan berubah menjadi bulan yang cerah kembali. Bawa aku ke Roger. Hah? Evelyn tampak bingung dan bertanya, mengapa kamu bertemu dengannya sekarang? Segera, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, kamu ingin menggunakan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu untuk meminta kakek melindungimu. Julian mengangguk. Dia sekarang dikelilingi oleh bahaya dari semua sisi dan bisa mati kapan saja, hanya Roger yang bisa melindunginya. Agar Roger melindunginya, dia hanya bisa menukar rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Oke. Evelyn tidak banyak bicara. Julian mengambil foto kehidupan di Gunung Huayu dan memasukkan gulungan kuno itu ke dalam kotak. Setelah itu, Evelyn mendorong Julian menjauh. Setelah meninggalkan ruang rahasia bawah tanah, cari Roger. Rumah Fisher, ruang belajar di halaman belakang. Roger sedang duduk di ruang kerja, memegang buku di tangannya dan membacanya dengan cermat. Bum, bum, bum. Ada ketukan di pintu. Kakek, Julian ingin bertemu denganmu untuk sesuatu. Roger meletakkan buku itu dan berjalan keluar, hanya untuk melihat Julian duduk di kursi roda dan Evelyn berdiri di samping. Dia melirik Julian dan bertanya, ada apa? Julian berkata dengan lembut, saya telah membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Apa? Julian terkejut,
dan segera wajah lamanya berseri-seri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah itu benar? Julian mengangguk dan berkata, sungguh, tetapi jika Anda ingin saya memberitahu Anda rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu, saya punya syarat. Otot-otot di wajah bersemangat Roger bergetar. Keluarga Fisher telah merawat kediaman Gunung Huayu selama ribuan tahun. Selama 1000 tahun terakhir, mereka telah melalui banyak kesulitan, dan keluarga Fisher bahkan mengalami banyak perselisihan internal mengenai gambaran ini. Selama ribuan tahun, banyak sekali pahlawan dari keluarga Fisher yang telah memahami lukisan tempat tinggal di Gunung Huayu, namun tidak satu pun dari mereka yang mampu mengungkap rahasia tempat tinggal di Gunung Huayu. Katamu, selama aku bisa melakukannya, aku berjanji padamu. Julian berkata, Anda juga tahu bahwa saya dalam bahaya sekarang. Banyak orang ingin membunuh saya, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya adalah keluarga Fisher. Jika Anda setuju untuk menyelamatkan hidup saya akan memberitahu Anda rahasia gambar itu. Oke, aku setuju. Roger tidak ragu sama sekali. Selama Anda bisa mendapatkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu, tidak perlu menjadi musuh dunia. Saya tidak hanya berjanji kepada Anda, tetapi Anda juga diizinkan memasuki perpustakaan keluarga Fisher. Perpustakaan tersebut berisi rahasia seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari keluarga Fisher. Ini adalah berkah besar bagi Anda, asalkan Anda dapat bertahan hidup. Roger melirik Julian dan berkata, saya bisa melindungi Anda sehingga orang luar tidak bisa menyakiti Anda, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cedera Anda saat ini. Julian berkata, saya punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka saya, tapi bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Bagaimana jika Anda mengetahui rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu dan tidak diizinkan menepati janji Anda? Roger bersumpah, Anda dapat yakin, saya, Roger, menepati janji saya, dan Anda juga anggota keluarga Fisher, bagaimana saya bisa membiarkan orang luar mengganggu Anda? Evelyn di samping berkata, kata-kata kakek secara alami menjadi kenyataan. Julian mengangguk ringan. Sekarang dia tidak punya pilihan selain percaya pada Roger. Jika Roger benar-benar menyesalinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Roger tidak sabar untuk bertanya, katakan padaku, apa rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu? Julian menyerahkan foto kediaman Gunung Huayu. Roger mengambilnya. Julian berkata, taruh beberapa tetes darah di atasnya dan lihatlah. Mendengar ini, Roger menggigit jarinya dan meneteskan beberapa tetes darah ke jarinya. Namun gambaran kehidupan di Gunung Huayu tidak berubah sama sekali. Tidak ada jawaban, dia memandang Julian dengan ragu. Julian juga bingung. Mengapa tidak ada tanggapan? Berikan padaku. Roger menyerahkan foto itu. Julian menggigit jarinya dan menjatuhkan beberapa tetes darah ke gambar itu. Darahnya langsung meresap ke dalam gambar dan menghilang, dan gambar pun berubah. Bulan cerah menghilang, terik matahari terbit ke langit, dan bunga menjadi patung dan kata-kata itu tidak muncul. Ini? Roger tampak bersemangat dan tubuhnya gemetar. Julian berkata, ada banyak hal dan sedikit pembaruan dalam beberapa hari terakhir, tetapi hari ini hal itu mulai meningkat dan meledak hari ini. Bab 447, memanfaatkan Roger. Evelyn juga menatap gambar kediaman Gunung Huayu. Dia tidak menyangka bahwa peta tempat tinggal Gunung Huayu sebenarnya memiliki dimensi lain. Peta itu akan berubah ketika bertemu dengan darah, dan itu adalah darah Julian. Inilah rahasia tempat tinggal Gunung Huayu. Julian memandang Roger yang bersemangat dan berkata, saya telah memberitahu Anda rahasianya, dan selanjutnya Anda harus melindungi saya. Tidak masalah, kamu berasal dari keluarga Fisher. Sebagai kepala keluarga, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Ia mengambil gambar tempat tinggal Gunung Huayu dan tertawa terbahak-bahak, haha, akhirnya saya mengungkap rahasia gambar tempat tinggal Gunung Huayu. Namun, saat ini, gambarannya menjadi sama lagi. Dia tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Julian mengangkat bahu dan berkata, bagaimana saya tahu? Mungkin darah diperlukan untuk berubah. Mengapa darahku tidak berfungsi, tetapi darahmu berfungsi? Julian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Inilah alasannya. Itu semua darah, jadi mengapa darahnya bisa mengubah gambaran Gunung Huayu, tapi tidak dengan Roger? Aku butuh darahmu, kata Roger. Tidak masalah. Tapi sebelumnya aku mengeluarkan banyak darah dan sekarang aku sedikit lemah. Kalau begitu pergi dan istirahatlah, Evelyn, bawa Julian untuk beristirahat dan rawat dia dengan baik. Perintah Roger, lalu mengambil gambar kediaman Gunung Huayu dan kota kuno itu dan pergi sambil tersenyum. Evelyn mendorong Julian kembali ke kamar. Ruang. Dia memeluk Julian dan berbaring di tempat tidur. Saudara Fisher, bagaimana Anda menemukan anomali di peta tempat tinggal Gunung Huayu? Julian berkata dengan lembut, ini juga kebetulan. Saya ingin diam. Anda keluar dulu. Julian menutup matanya. Dia melihat kata-kata di peta kediaman Gunung Huayu. Kata-kata ini sangat mendalam dan dia membutuhkan waktu untuk memahami maknanya. Namun dia tahu bahwa ini pasti metode mental, yang hanya dapat dipraktekkan dengan menggabungkan metode mental dengan diagram meridian. Ya.
Evelyn tidak terlalu mengganggunya, berbalik dan pergi. Dia pergi mencari Roger. Ruang belajar Roger. Evelyn masuk. Di sini, duduklah. Roger sedang dalam suasana hati yang baik dan wajahnya penuh kemuliaan. Kakek. Evelyn berteriak dan kemudian duduk di kursi di ruang kerja. Julian ini benar-benar kabar baik bagi keluarga Fisher. Dia telah membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu dalam beberapa hari setelah datang ke keluarga Fisher. Ketika dia pulih, saya pasti akan mengambil darahnya dan mempelajarinya dengan cermat. Roger tersenyum dan berbicara. Selamat, kakek. Evelyn berkata dengan senyuman di wajahnya yang cantik, saya telah membuka rahasia kediaman Gunung Huayu. Kakek telah mencapai kesuksesan besar. Dia diharapkan memasuki 9 alam, dan kemudian dia bisa menjadi yang orang pertama di dunia. Roger berhenti sebentar dan berkata, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak ada yang memasuki dunia ini sejak zaman kuno, tapi mungkin ada harapan kali ini. Ngomong-ngomong, bagaimana Julian menemukan rahasia ini? Mengapa darahnya bisa oke? Apakah ada yang berbeda dengan darahnya? Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Setelah saya keluar, saya kembali dan menemukannya tergeletak di tanah, berlumuran darah. Saya membawanya keluar. Setelah dia bangun, dia harus pergi ke ruang rahasia bawah tanah, jadi aku membawanya ke sana. Kamu pantas mendapatkan banyak pujian kali ini. Turun dan istirahatlah yang baik, jaga Julian dengan baik, dan pada saat yang sama awasi dia. Dia pasti punya rahasia. Ya. Evelyn mengangguk, lalu berdiri dan pergi dengan cepat. Julian, sebaliknya, berbaring di dalam ruangan dan mulai menganalisis dan memahami makna teks kuno pada gambar kediaman Gunung Huayu. Melalui pemahaman, ia menemukan bahwa ini memang seperangkat metode penanaman internal. Namun, mentalitasnya agak aneh. Seperti diagram meridian, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Mengapa ini terjadi? Tidak berhasil sama sekali. Apakah pemahaman Evelyn benar? Metode mental ini sama dengan diagram meridian. Perlu dipisahkan dan dapat dipraktikkan oleh dua orang bersama-sama. Julian bergumam pelan. Bum, bum, bum. Ada ketukan di pintu. Masuk, Julian memanggil dengan lemah. Pintu terbuka dan Evelyn, mengenakan gaun vintage putih, masuk. Tapi dia tidak punya waktu untuk kembali dan mengganti pakaiannya. Ada bintik-bintik merah cerah di gaun putihnya. Ini adalah darah Julian yang telah ternoda sebelumnya. Saudara Fisher. Dia datang dan memanggil dengan manis. Julian menjawab dengan lembut dan bertanya, apakah energi sejati Anda sudah pulih? Saya membutuhkan energi sejati Anda untuk menyembuhkan luka saya. Sedikit pulih, tetapi belum pulih sepenuhnya. Evelyn berjalan mendekat dan berkata. Julian berkata dengan lembut, saya pikir diagram tempat tinggal Gunung Huayu masih membutuhkan 2 orang untuk berlatih. Evelyn bertanya, bagaimana Anda bisa melihatnya? Julian berkata, pemahaman kami sebelumnya benar, tetapi kami kurang memiliki keterampilan mental, jadi itu tidak berhasil. Dan Anda lihat, gambaran kediaman Gunung Huayu berubah setelah terkena darah. Bulan yang cerah menghilang dan matahari yang terik muncul. Menurut pemahaman kita, bulan matahari melambangkan yin dan matahari melambangkan yang, artinya yang melambangkan laki-laki dan yin melambangkan perempuan. Bagaimana dengan bunganya? Evelyn bertanya, bunganya tiba-tiba layu. Apa maksudnya? Mendengar ini, Julian pun berpikir, dan setelah beberapa saat dia berkata, mungkin ada arti lain. Mungkin kita hanya menyelesaikan sebagian saja, tapi ini memang benar. Ngomong-ngomong, saya melihat satu paragraf dari gambar. Metode mental, tolong bantu saya menganalisis cara memecahnya menjadi 2 rangkaian metode mental. Apa? Evelyn bertanya dengan terkejut di wajahnya yang cantik. Sekali lagi, apakah kamu melihat keajaiban batin dalam gambaran tinggal di Gunung Huayu? Baiklah, ambil pulpen dan kertas, aku akan menuliskannya dan kamu bisa melihatnya. Evelyn segera pergi mengambil pena dan kertas. Kemudian, dia membantu Julian bangun dari tempat tidur. Karena Julian sangat lemah dan tidak bisa duduk diam sama sekali, dia tidak punya pilihan selain mendukung Julian. Meridian di lengan Julian terputus dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Dia mengambil pena dan tidak bisa menulis untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan lemah, tidak, kamu tidak bisa bergerak. Sakit saat kamu bergerak, lebih baik menunggu sampai cederanya membaik. Kamu pergi dan telepon Roger dan saya akan memintanya memberi saya akupuntur. Tapi, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa memberitahu kakek? Bukankah itu bocoran? Jangan khawatir, aku hanya memintanya untuk menggunakan jarum perak biasa untuk membantuku. Terlebih lagi, kakek adalah seorang master dengan kekuatan yang sangat kuat. Setidaknya dia telah memasuki alam kelima. Aku akan menggunakan metode khusus dan energi sejati kakek untuk membuka salah satu dari 2 meridian Du dan 8 meridian Qi saya. Mendengar ini, Evelyn menatap Julian dengan aneh, tidak berkata apa-apa, mengangguk, menurunkan Julian, dan pergi memanggil Roger. Roger segera tiba. Setelah mengetahui bahwa Julian ingin menyembuhkan lukanya sendiri dan hanya perlu meminjam Qi-nya, dia juga penasaran. Bagaimana Julian bisa menyembuhkan lukanya ketika tubuhnya seperti ini? Julian memerintahkan Evelyn melepas pakaiannya. Evelyn melakukan apa yang diperintahkan. Roger bertanya, apa yang perlu saya lakukan?
Julian berkata dengan lembut, saya membutuhkan kakek untuk menggunakan energi saya yang sebenarnya untuk membantu saya melakukan akupuntur. Saya akan memberitahu Anda titik akupunturnya, dan kakek akan menusuk titik akupunturnya. Keluarga Fisher telah mengetahui keterampilan medis sejak zaman kuno. Roger juga telah mempelajarinya, dan pencapaiannya tidak rendah. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kondisi fisik Julian saat ini. Dia ingin melihat bagaimana Julian dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan melihat tingkat keterampilan medis Julian yang telah dicapai. Mengangguk, ya, katamu. Mulailah dari pusat manusia, gunakan energi sebenarnya untuk merangsang titik akupuntur saya. Roger melakukan apa yang diperintahkan. Segera, seluruh tubuh Julian ditutupi dengan jarum perak. Letakkan tanganmu di punggungku dan tuangkan ki ke tubuhku. Roger melakukan apa yang diperintahkan. Saat ini, jarum perak di tubuh Julian bergetar. Ini, Roger juga terkejut. Mengapa ini terjadi? Namun, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki yang kuat dengan cepat berkumpul, berdampak pada rendu kedua meridian dan 8 ki meridian Julian. Kamu nak. Setelah Roger terkejut, dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar menggunakan energi sejatiku untuk secara paksa membuka meridian kedua rendu dan 8 meridian ki. Ini memerlukan memasuki 5 alam untuk membukanya. Bab 448, 5 alam semu. 2 meridian ren dan du serta 8 meridian ki adalah meridian paling penting bagi praktisi seni bela diri biasa. Anda harus melintasi 5 alam dan memiliki ki yang kuat untuk melewatinya. Awalnya, Roger tidak tahu bagaimana Julian menyembuhkan lukanya. Namun, dia juga seorang pria super kuat dan seorang dokter, dan sekarang dia telah melihat beberapa petunjuk. Penyembuhan itu palsu, tetapi membuka meridian ren dan du serta 8 meridian luar biasa adalah nyata. Julian menggunakannya untuk memasukkan jarum perak ke dalam meridian dan titik akupuntur di tubuhnya. Jarum perak dapat melindungi meridian jantung. Betapapun kerasnya tubuhmu, kamu tidak akan pernah mati. Dan tubuhnya sudah seperti ini, betapapun kerasnya, tidak akan bertambah buruk. Selain itu, begitu energi sejatinya memasuki tubuh Julian, energi itu dengan cepat dikumpulkan. Inilah peran yang dimainkan oleh tata letak jarum perak. Energi sejatinya berkumpul di tubuh Julian dan membentuk pusaran. Dia sebenarnya tidak bisa mengendalikan energi sejatinya. Energi sejati dengan cepat diserap dan dikumpulkan di pusaran energi sejati ini, berdampak pada meridian dan titik akupuntur Julian. Tubuh Julian tidak mampu menahan dampak energi sejati ini. Namun, dia sudah lama terluka, dan sekarang dia hanya memperburuk cederanya. Roger melihat petunjuknya dan tidak berhenti, tetapi meningkatkan kekuatannya. Dia ingin melihat apakah metode Julian yang mempertaruhkan kematian untuk bertahan hidup dapat membuka meridian di seluruh tubuhnya. Setelah dibuka, energi sebenarnya dalam tubuh Julian akan terus mengalir, dan energi sejatinya akan dengan cepat menjadi lebih kuat. Dia akan memasuki alam kelima dalam waktu yang sangat singkat, dan bahkan mencapai alam yang lebih tinggi. Saat energi sebenarnya meningkat, jarum perak di permukaan tubuh Julian menjadi agak tidak mampu menahan kekuatan tersebut, dan ada tanda-tanda terguncang keluar dari tubuh. Julian segera memerintahkan, Evelyn, mohon perhatiannya. Jika jarum perak terlepas, masukkan untuk saya tepat waktu, jika tidak, energi sebenarnya akan bocor dan saya akan mati dalam sekejap. Evelyn mengangguk, menatap tajam ke beberapa jarum perak di tubuh Julian, melihat jarum perak yang akan diterbangkan, dan siap mengambil tindakan lagi kapan saja untuk mengganti jarum perak tersebut. Ki yang kuat terlihat mengalir di permukaan tubuh Julian. Dan Julian juga menderita kesakitan yang luar biasa. Meskipun dia adalah dewa perang, telah mengalami ratusan pertempuran, dan menderita berbagai macam luka, rasa sakit yang disebabkan oleh dampak Zeki pada meridian dan titik akupuntur agak tak tertahankan baginya. Dia menjerit kesakitan. Roger juga tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang. Setelah berhenti, energi yang dia tuangkan ke dalam tubuh Julian akan menghilang seketika dan bahkan meledak di dalam tubuh Julian. Julian akan langsung meledak dan mati. Zeki yang kuat menyerang meridian rendu dan du Julian yang belum terbuka, serta 8 meridian luar biasa. Swoosh! Jarum perak di tubuhnya tidak bisa lagi bertahan dan mulai menembak. Evelyn sudah memegang segenggam jarum perak di tangannya. Saat jarum perak ditembakkan, dia segera menebusnya. Namun, kekuatan mengerikan datang dari titik akupuntur, dan kekuatan ini benar-benar membuat lengannya mati rasa. Setelah beberapa kali suntikan berturut-turut, telapak tangannya berdarah karena guncangan energi Roger. Hancurkan untukku. Roger dengan dingin berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya. Semua energi di tubuhnya mengalir ke tubuh Julian. Boom! Sepertinya ada suara ledakan yang keluar dari tubuh Julian. Seolah-olah banjir telah merobohkan bendungan. Dan Roger juga terguncang. Semua jarum perak di tubuh Julian meledak dalam sekejap. Evelyn mengelak tepat waktu. Namun, dia masih sedikit lambat dan terluka oleh tembakan jarum perak. Julian jatuh di tempat tidur. Roger berkeringat banyak dan menyeka keringat di wajahnya. Dia memandang Julian yang sedang berbaring di tempat tidur dan meninggal.
Dia berkata dengan lega di wajahnya, anak ini benar-benar berani. Dia benar-benar mendapatkan ide ini. Kakek, bagaimana kabarmu? Evelyn tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Melihat Julian yang berlumuran darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Roger mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, berhasil, dia diangkat menjadi gubernur Meridian kedua dan 8 Meridian luar biasa. Meridian di seluruh tubuhnya telah tersapu. Secara teori, dia kini telah memasuki alam kelima. Benarkah? Evelyn berkata dengan wajah terkejut, jika begini, bukankah kita bisa terus menciptakan master dari 5 alam? Dengan sedikit kelemahan di wajahnya, Roger menggelengkan kepalanya dan berkata, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meridian Julian sudah rusak karena guncangan. Dia sekarat dan bisa mati kapan saja. Dia menggunakan jarum perak untuk melindungi hatinya dan membuat gerakan putus asa. Baru pada saat itulah dia berhasil. Jika orang lain tidak dapat menahan rasa sakit, dan jika mereka ingin membuka meridian di seluruh tubuh mereka, mereka harus memiliki energi sebenarnya dari tingkat 5 atau lebih tinggi. Ketika energi sejati ini memasuki tubuh, meridian di seluruh tubuh akan langsung pecah. Praktisi bela diri biasa tidak berani mencobanya. Evelyn juga melirik ke arah Julian yang pingsan, dan berkata dengan jantung berdebar, dia benar-benar berani. Ngomong-ngomong, meskipun saudara Fisher telah membuka meridian di sekujur tubuhnya, meridiannya juga rusak. Bisakah dia bertahan? Roger tampak serius dan berkata, secara logika, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, anak ini penuh dengan rahasia. Mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar ini, Evelyn merasa lega. Jaga dia, aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi dan harus mengatur pernapasanku. Ya. Evelyn mengangguk. Roger tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Evelyn melirik ke arah Julian, lalu pergi mengambil air hangat, mengambil handuk, dan menyeka tubuhnya serta darah yang tumpah dari tubuhnya. Sebelum dia selesai menyeka, Julian bangun. Dia sangat lemah sekarang dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, tetapi dia berbaring di tempat tidur dengan senyum bangga di wajahnya. Saudara Fisher, kamu masih tersenyum, tetapi kamu tidak tahu betapa berbahayanya hal itu sekarang. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Julian berkata dengan senyum lemah, tubuhku seperti ini, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, itu tidak dapat membunuhku, dan aku telah melindungi hatiku. Bahkan jika aku gagal, aku tidak akan mati. Untungnya sekarang berhasil. Evelyn mengangguk dan berkata, kakek berkata bahwa meridian di seluruh tubuhmu telah terbuka sekarang. Secara teori, kamu telah memasuki alam kelima. Satu-satunya perbedaan antara kamu dan orang kuat di 5 alam adalah energi sejati. Tapi sekarang meridian di seluruh tubuh Anda telah terbuka. Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Energi sejati Anda akan terus meningkat, dan Anda akan segera memasuki 5 alam. Oke, berhenti bicara. Aku tidak tahan lagi. Berikan aku puntur secepatnya. Jika tidak, aku akan segera mati. Julian memahami tubuhnya. Jika dia tidak menggunakan 81 jarum untuk menyembuhkan lukanya, dia tidak akan bisa bertahan hari ini. Oke. Dia mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil kawat di lengan Julian. Tapi aku tidak bisa melepasnya. Dan lengan Julian bergerak sedikit, dan kawat bajanya terlepas, berubah menjadi 81 jarum dalam sekejap. Apa-apaan ini? Kenapa sepertinya dia tidak mendengarkanku? Berhenti bertanya, ayo kita mulai. Dalam kondisimu saat ini, kamu hanya bisa memberikan paling banyak 2 suntikan, dimulai dari jantung. Ya. Evelyn mengambil sebuah jarum. Tuangkan energi sejati dan tusuk Julian langsung di jantungnya. Sebuah jarum memasuki tubuh. Dari hati Julian, aliran udara beredar ke seluruh tubuhnya, memperbaiki tubuhnya. Bagian atas kepala, Tianling Point. Evelyn melakukan apa yang diperintahkan. Setelah 2 suntikan berturut-turut, energi aslinya terkuras lagi, dan dia duduk tak berdaya di kursi di dekatnya, wajahnya pucat, dan dia berkata, saya tidak bisa melakukannya lagi. Terima kasih. Kamu bisa turun dan istirahat. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Namun, kamu harus memulihkan energiku secepat mungkin dan menyembuhkanku secepat mungkin, kalau tidak aku tidak akan bisa menahan berlangsung lama. Baiklah, aku keluar dulu. Evelyn mengangguk dan pergi. Bab 449, Pemulihan sebelum berangkat. Setelah Evelyn pergi, dia pergi ke tempat retret di halaman belakang Roger. Dia tahu bahwa vitalitas Roger sangat terkuras dan perlu mengatur pernapasannya. Ada sebuah rumah kayu mandiri di halaman belakang keluarga Fisher. Evelyn datang ke rumah kayu itu dan mengetuk pintunya dengan lembut. Masuk. Sebuah suara datang dari dalam rumah. Evelyn membuka pintu dan masuk. Melihat Roger yang sedang duduk bersila di tanah melakukan latihan dan mengatur pernapasannya, dia berseru, kakek. Ya, apa ada yang salah? Kakek, Evelyn ingin beberapa pil peremajaan. Roger tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Evelyn, dan bertanya, kamu belum kehilangan energimu yang sebenarnya, jadi mengapa kamu membutuhkan pil peremajaan? Evelyn menundukkan kepalanya dan berbisik, saya juga berlatih grafik meridian secara paksa. Energi sebenarnya menjadi mundur dan penipisannya sangat parah.
Roger tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, menuangkan 3 pil merah dan melemparkannya ke Evelyn. Evelyn mengambilnya dan segera berkata, "Terima kasih kakek atas hadiahnya." "Turun." "Ya." Evelyn berbalik dan pergi. Dia kembali ke kamarnya dan meminum pil. Ketika ramuan itu masuk ke mulutnya, arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya melalui tenggorokannya, dan energinya yang terkuras dengan cepat pulih. Energinya pulih, tetapi dia masih terluka. Dia tidak peduli dengan lukanya, dia segera pergi ke ruangan tempat Julian berada dan mulai mengobati luka Julian dengan akupuntur. Selama beberapa hari berikutnya, dia menggunakan energinya sendiri untuk menyembuhkan luka Julian. 81 jarum yang menghadap ke langit sangatlah ajaib. Dengan berkah energi sejati, mereka memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Luka dalam Julian hampir pulih, namun energinya belum pulih. Evelyn sekali lagi membantu Julian menyembuhkan luka-lukanya. Setelah melepas 81 jarum, melihat Julian terlihat bagus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara Fisher, bagaimana?" Julian mengangguk dan berkata, "Saya pada dasarnya telah pulih, tetapi perlu beberapa hari untuk mengumpulkan energi yang tersebar." Luar biasa. Wajah cantik Evelyn tampak bingung. Cedera Julian berakibat fatal. Namun dalam beberapa hari, dia menjadi lebih energik. "Saudara Fisher, jarum jenis apa ini? Mengapa begitu ajaib?" Julian tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Saat ini, pintu terbuka dan Roger masuk. Melihat Julian terlihat baik, berbicara dan tertawa, dan tidak sakit sama sekali seperti sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tidak buruk, dia telah pulih hanya dalam beberapa hari." "Kakek." Evelyn menundukkan kepalanya tepat waktu dan memanggil dengan hormat. Roger sedikit mengangguk, mengakui Evelyn. Matanya tertuju pada Julian, dia berjalan mendekat, duduk, dan berkata, "Ayo, biarkan aku merasakan denyut nadimu." Julian sedikit menyerah, "Tidak perlu, saya juga seorang dokter. Saya mengetahui kondisi fisik saya dengan sangat baik, dan pada dasarnya saya sudah pulih sekarang. Saya merasa lega sekarang. Ngomong-ngomong, bisakah saya mendapatkan darah?" Julian mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan perlindungan dari keluarga Fisher, dia harus mematuhi Roger. Roger mengeluarkan jarum suntiknya. Julian mengambilnya dan langsung mengambil sebotol darah ke Roger. Roger sangat penasaran bagaimana Julian pulih hanya dalam beberapa hari. Dia ingin bertanya kepada Evelyn, tetapi sekarang dia tidak sabar untuk mempelajari peta tempat tinggal Gunung Huayu, jadi dia tidak bertanya lagi dan pergi dengan darah Julian. Setelah Roger pergi, Evelyn menghela nafas lega. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membaca metode mental yang kuberikan padamu?" Julian bertanya. Evelyn merawatnya hampir di setiap langkah akhir-akhir ini. Dia juga diam-diam menulis karakter kuno yang dia lihat di gambar kediaman Gunung Huayu kepada Evelyn. Evelyn berasal dari keluarga Fisher, juga pernah belajar bahasa Mandarin kuno, dan dapat memahami jenis tulisan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sepertinya ini adalah metode pengembangan pikiran, tetapi saya telah mempelajarinya selama beberapa hari dan belum menemukan apapun. Saya juga mencoba membongkarnya menjadi 2 bagian, tetapi setelah membongkarnya, saya merasa itu tidak berhasil." Julian mengangguk dan berkata, "Jika begitu mudah untuk dipecahkan, maka tidak ada yang bisa memecahkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu selama ribuan tahun. Jangan terburu-buru, saya yakin jika Anda belajar pelan-pelan, pada akhirnya kamu akan menyelesaikannya." "Ya, tapi aku harus pergi." "Ah?" Evelyn tertegun dan bertanya, "Saudara Fisher, apakah kamu akan pergi?" Julian mengangguk dan berkata, "Saya telah berada di Kyoto selama beberapa hari kali ini, dan ada hal lain yang harus saya lakukan di Jiangsong." Julian sebenarnya mengkhawatirkan Melanie. Ketika dia pergi, Melanie masih di rumah sakit. Setelah beberapa hari, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Dan ada Sarah. Ketika dia pergi, suasana hati Sarah jelas sedikit tidak normal, dan dia khawatir sesuatu telah terjadi. Dia harus kembali dan melihat-lihat agar merasa nyaman. "Tapi, amarahmu belum pulih. Di keluarga Fisher, kakekmu melindungimu. Jika kamu meninggalkan keluarga Fisher, jika orang lain ingin menyerangmu, bahkan kakek pun tidak bisa melindungimu. Saya akan menemui Roger dan memintanya untuk berbicara. Saya yakin selama dia berbicara, keluarga lain tidak akan berani menyerang saya dengan gegabah." "Oke, terserah." Evelyn tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. "Saya akan pergi sekarang." Julian tidak berhenti lama, bangkit dan berjalan menuju pintu. Sekarang sudah pagi, dan begitu saya membuka pintu, matahari bersinar masuk. Ini hampir musim dingin. Sinar matahari di akhir musim gugur tidak terlalu menyilaukan, namun masih terasa sedikit dingin saat menyinari saya. Evelyn mengikuti dan berjalan keluar dan berkata, "Aku akan mengantarmu menemui kakek." "Ya baiklah. Silakan lewat sini." Keduanya berjalan berdampingan menuju halaman belakang. Evelyn berkata, "Saya akan mempelajari metode mental dengan hati-hati.
Jika saya memecahkan metode mental ini, saya akan kembali kepada Anda dan berlatih bersama. Baiklah, mari kita tunggu sampai kamu memecahkannya. Julian tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia menghadapinya dengan santai. Tak lama kemudian kami sampai di rumah kayu mandiri di halaman belakang. Setelah Roger kembali, dia tidak sabar untuk mengambil darah Julian dan memercikannya ke peta tempat tinggal Gunung Huayu. Dia melihat perubahan di peta tempat tinggal Gunung Huayu dan melihat karakter kuno terwujud di peta bersemangat yang melompat keluar. Setelah mempelajari karakter kuno, dia menemukan bahwa ini adalah metode pelatihan mental, dan juga merupakan metode pelatihan keterampilan internal yang sangat mendalam. Namun, metode mentalnya tampaknya rusak, atau ada sesuatu yang tidak rasional di dalamnya, sehingga tidak mungkin untuk dipraktikkan. Dia sedang berpikir. Ada ketukan di pintu. Dia menyingkirkan foto kediaman Gunung Huayu yang telah kembali ke keadaan semula, dan berteriak, "Masuk." Julian dan Evelyn masuk. Roger memandang mereka berdua dan bertanya, "Ada apa?" Julian berkata langsung pada intinya, "Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal." Roger mengerutkan kening, "Apakah kamu ingin pergi?" "Ya." Julian mengangguk dan berkata, "Saya telah berada di Kyoto cukup lama, dan inilah waktunya kembali ke Jiangzhou untuk melihat-lihat. Saya datang kepada Anda karena saya ingin Anda mengungkapkan pendirian Anda dan memberitahu saya. Keluarga Fisher melindungi saya. Ketika saya mengambil tindakan, saya menentang keluarga Fisher." Roger tidak langsung setuju, tetapi bertanya, "Sudahkah Anda membaca rahasia keterampilan magis yang tersembunyi di gambar kediaman Gunung Huayu?" Julian tidak menyangkalnya dan mengangguk, "Ya, saya melihatnya." "Apakah kamu sudah berlatih?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sangat aneh. Ini tidak bisa dipraktikkan. Jika kamu berlatih dengan paksa, kamu akan menjadi gila." Julian tidak mengerti, jadi Roger merasa lega. Roger mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kamu tidak peduli jika kamu pergi sebentar. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membiarkan Anda memasuki perpustakaan keluarga Fisher untuk menjelajah sesuka hati. Ini berisi keterampilan seni bela diri yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Fisher. Banyak dari mereka yang memiliki seni bela diri yang sangat kuat, ini akan sangat membantu Anda." Julian memang sangat rakus, tapi dia khawatir dengan sisi lain sungai. Karena kali ini dia melakukan kesalahan besar, dia khawatir musuh tidak sabar dan akan menyerang beberapa orang di sungai, sehingga dia harus kembali secepatnya. "Sebaiknya aku kembali ke Jiangzhou dulu dan kembali belajar jika ada kesempatan." "Oke, saya akan segera keluar dan menyatakan posisi saya." Bab 450, Perlindungan Pribadi. Julian ingin pergi, tetapi Roger tidak menahannya. Dia tidak ingin melindungi Julian, dia tidak ingin menyinggung semua kekuatan dan menjadi musuh semua kekuatan karena Julian. Hanya saja Julian menawarkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu sebagai gantinya, dan dia setuju. Sekarang Julian telah membuka meridian di seluruh tubuhnya, dia telah memasuki alam kelima dalam hal alam. Masa depan Julian tidak terbatas sekarang. Dengan waktu, dia setidaknya akan menjadi alam kelima yang kuat. Julian sekarang layak dilindungi. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sean, kepala keluarga Dun. Segera panggilan itu tersambung, dan suara seram terdengar dari telepon, "Hei, bukankah ini Tuan Fisher? Angin macam apa yang bertiup hari ini? Mengapa Anda ingat untuk menelepon saya?" "Sean, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Julian adalah milik keluarga Fisherku. Mulai hari ini, Julian dan keluarga Fisher akan hidup dan mati bersama." Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Kemudian datanglah panggilan telepon satu demi satu. Dia memberitahu semua pasukan di Kyoto. Dan sikapnya sangat keras. Siapapun yang berani menyentuh Julian akan melawan keluarga Fisher dan akan menderita balas dendam keluarga Fisher. Julian merasa lega saat melihat Roger memanggil satu persatu. Setelah Roger menelepon, dia melihat ke arah Julian dan mengingatkan, "Berhati-hatilah saat Anda kembali. Meskipun saya menelepon, orang-orang ini bukanlah lampu hemat minyak dan telah dilatih secara rahasia. Jika mereka menyerang Anda secara diam-diam, aku ya ampun, aku tidak dapat menemukan apapun." "Ya," Julian mengangguk, "saya akan berhati-hati." Roger menghela nafas, "Karena kamu, keluarga Fisher telah menyinggung seluruh dunia. Jangan mengecewakan harapan keluarga Fisher. Mungkin keluarga Fisher akan membutuhkanmu untuk mengambil alih di masa depan." Saat dia berbicara, dia berpikir sejenak, memandang Evelyn, dan memerintahkan, "Evelyn, ikuti Julian dan lindungi dia sebentar." "Ah, aku," Evelyn tercengang. Dia tidak menyangka Roger akan membuat pengaturan seperti itu. "Ya," Jiang mengangguk dan berkata, "Tubuh Julian telah pulih sekarang, tetapi kekuatannya belum pulih. Kamu telah melangkah ke dua alam. Dengan kamu di sisiku, aku merasa lega." "Ya," Evelyn mematuhi perintah. Evelyn tidak berani melanggar, tapi di saat yang sama dia sedikit bahagia di hatinya. "Kakek, apakah kamu tidak membutuhkan ini?" Julian sedikit mengernyit. Roger menepuk bahu Julian dan berkata, "Sekarang kamu telah membuka meridian di seluruh tubuhmu. Kamu pasti akan memasuki alam kelima dalam waktu 3 tahun, dan kamu akan mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Selain itu, kamu juga mengetahui rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Anda adalah orang ketiga dalam keluarga Fisher.
Tidak ada yang bisa memenuhi harapan. Anda adalah harapan masa depan keluarga Fisher, dan saya tidak ingin terjadi apapun pada Anda. Julian tidak banyak bicara. Evelyn memang seorang master. Sekarang kekuatannya belum pulih, bahkan jika dia pulih, dia masih bukan tandingan Evelyn. Sekarang dia memiliki dia di sisinya untuk melindunginya, dia dapat menghilangkan banyak kekhawatiran. Kamu keluar dulu, dan aku akan bicara sedikit dengan Evelyn. Ya. Julian berbalik dan pergi. Setelah dia keluar dari mulutnya, Evelyn bertanya, "Kakek, apakah kamu ingin aku mengikutinya dan mengawasinya setiap saat?" Roger mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. "Kakek, apa maksudmu?" Evelyn sedikit bingung. Roger berkata, "Memang tidak ada bakat luar biasa dalam 3 generasi keluarga Fisher. Julian memang anak yang baik. Saya juga khawatir setelah saya pergi, keluarga Fisher tidak akan memiliki penerus dan akan binasa. Kakek ingin melatihnya sebagai ahli warisnya." Roger memerintahkan, "Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Ikuti dia, lindungi keselamatannya, beritahu saya keberadaannya, dan cari kesempatan untuk mengetahui rahasia dirinya." Evelyn mengangguk, "Ya, Evelyn akan patuh." "Teruskan." Evelyn berbalik dan pergi. Di luar pintu, Julian menunggu sebentar. Evelyn keluar dan memanggil, "Saudara Fisher." Julian bertanya, "Apa yang dia katakan padamu?" Evelyn membelai rambutnya dengan lembut dan berkata, "Bukan apa-apa. Dia hanya menyuruhku untuk melindungimu dan tidak membiarkanmu terluka. Kakek sekarang sangat menghargaimu dan mengangkatmu sebagai pewaris keluarga." "Ya?" Julian tersenyum tidak setuju. Dia tidak bisa melihat melalui Roger. "Sepertinya Anda tidak bisa melihat melalui Ivan." Ketika dia berteman, itu semua tentang perasaan. Dia merasa Roger tidak bisa diandalkan. Orang ini tidak terduga dan saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Terlebih lagi, pertikaian internal keluarga Fisher 30 tahun lalu dan genosida keluarganya 10 tahun lalu semuanya dilakukan oleh Roger, dan selalu ada simpul di hatinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan membunuh Roger dan membalaskan dendam keluarganya ketika dia mendapatkan kekuatan. "Saudara Fisher, apa yang kamu pikirkan?" "Tidak apa-apa, ayo pergi." Julian menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Bahkan sebelum dia bisa keluar dari gerbang keluarga Fisher, dia diblokir. Yang menghalangi jalan adalah Owen. Ada juga seorang pria yang seumuran dengan Owen, dia mengenakan jubah putih berpenampilan retro dan memegang kipas di tangannya. "Berhenti, kamu mau kemana?" Owen menghalangi jalan Julian. Pria berjubah putih memandang Evelyn, dengan senyuman di wajah tampannya, dan berteriak, "Saudari Evelyn." Evelyn sedikit mengernyit, tapi masih berseru, "Saudara Willy." Setelah memanggil, dia memperkenalkan, "Saudara Fisher, ini Willy dari keluarga Howard." Julian melirik Willy dan tidak banyak bicara. Dia menoleh ke Evelyn dan berkata dengan tenang, "Saya siap untuk kembali ke Jiangsong." "Evelyn, apakah kamu akan ikut dengannya juga?" Owen memandang Evelyn dan bertanya. Evelyn mengangguk, "Ya, kakek meminta saya untuk melindunginya." "Ah." Owen segera mencibir, "Julian, bagaimanapun juga, kamu juga seorang naga hitam, panglima pasukan naga hitam bernilai jutaan dolar. Mengapa kamu sekarang membutuhkan seorang wanita untuk melindungimu? Apa hubungannya denganmu? Keluar dari sini dan jangan hentikan aku." Owen memberinya banyak masalah, tapi dia tidak memberinya wajah sama sekali, katanya dengan dingin. "Kalian semua tidak berguna, namun kalian masih berani menjadi gila." Wajah Owen menjadi gelap, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan bahu Julian, berteriak, "Berlututlah." Namun, tubuh Julian tetap tidak bergerak. Ini, ekspresi Owen sedikit berubah. Dia mendengar berita bahwa Julian telah ditinggalkan oleh keluarga Dunn dan menjadi orang yang tidak berguna. Julian mengangkat tangannya dan meninju. Sebuah pukulan mengenai dada Owen, dan tubuhnya terdorong beberapa meter jauhnya. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berteriak, "Kakak ketiga, beri pelajaran pada anak ini." Willy merasa tidak senang saat melihat Evelyn dan Julian bersama. Hanya saja ini adalah keluarga Fisher, dan sulit baginya untuk mengambil tindakan. Owen berbicara, dan dia segera berteriak, "Oke." "Apa?" Evelyn berdiri, menghalangi di depan Julian, dan menatap Willy. "Saudara Willy, kakek memintaku untuk melindunginya. Jika kamu menyerangnya, apakah kamu memaksaku untuk menyerangmu lagi?" "Evelyn, aku memberontak melawanmu." Owen berteriak, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan marah, "Jika kamu berani melindungi Julian hari ini, aku akan membunuhmu." "Kamu mencoba?" Meskipun status Evelyn di keluarga Fisher tidak tinggi, dia tidak khawatir karena kali ini dia mengikuti perintah Roger. "Nak, apakah kamu pengecut, bersembunyi di balik wanita? Apakah kamu masih laki-laki?" Semakin Evelyn melindungi Julian, semakin dia merasa tidak bahagia. Jika Julian tidak diberi pelajaran hari ini, bagaimana dia, Willy, bisa mendapatkan pijakan di Kyoto jika berita ini menyebar? Karena secara umum diketahui dia mengejar Evelyn. Bersambung.